Masuk neraka gara-gara celana isbal. Celana cingkrang selalu menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Celana tersebut adalah model fashion celana panjang di atas mata kaki yang kerap diidentikan dengan suatu golongan. Sedangkan celana isbal adalah celana di bawah mata kaki yang sering dinarasikan dan diancam masuk neraka. Ada beberapa pandangan terkait celana isbal dari mazhabul arba'ah dan juga ulama yang biasa dijadikan rujukan kelompok yang mengharuskan celana cingkrang. Pertama, madhab Hanafi. Dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah juz 4 halaman 226, Ibnu Muflih menuturkan, berkata pengarang Al-Muhid dari kalangan Hanafiyah, dan diriwayatkan bahawa Abu Hanifah memakai mantel mahal seharga 400 dinar yang menjulur hingga sampai ke tanah. Maka ada yang berkata kepadanya, bukankah kita dilarang melakukan itu? Abu Hanifah menjawab, sesungguhnya larangan itu hanyalah untuk yang berlaku sombong, sedangkan kita bukan golongan mereka. Kedua, madhab Hambali. Masih dalam Al-Adab Syar'iyyah, berkata dalam satu riwayat Hanbal, menjulurnya kain sarung jika tidak dimaksudkan untuk sombong maka tidak mengapa. Demikian ini merupakan zahir perkataan lebih dari satu sahabat-sahabatnya. Sementara dalam Kasyaful Qina juz 2 halaman 304 disebutkan, berkata Imam Ahmad dalam riwayat Hanbal, menjulurkan kain sarung, memanjangkan selendang di dalam solat, jika tidak ada maksud sombong maka tidak mengapa. Yang ketiga, madhab Maliki. Berkata Imam Ali bin Ahmad As-Saidi Al-Adawi dalam Hasyiah Al-Adawi juz 8 halaman 111, perkataan Al-Musannif, yaitu penyusun kitab Kifayatul Talib, menunjukkan kebolehan bagi laki-laki menjulurkan pakaiannya atau kain sarungnya jika dia tidak bermaksud sombong atau ujub. Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 34 halaman 170. Mereka berbeda pendapat dalam hal memanjangkannya sampai melewati dua mata kaki dengan tanpa sombong dan tanpa kebutuhan. Madhab mayoritas ulama menyatakan sebagai makruh tanzih. Sedangkan Syekh Al-Adawi dari madhab Maliki mengatakan dalam Hasyiah Al-Adawi juz 2 halaman 453, tampaknya pendapat yang harus dipilih adalah bahawa memanjangkan pakaian sangat dimakruhkan. Hal senada dengan pernyataan tersebut diungkap Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 3 halaman 21. Dimakruhkan isbal, gamis ataupun sarung dan celana panjang kerana Nabi Muhammad SAW memerintahkan menaikkannya, tetapi jika isbal dengan sombong maka haram. Yang keempat, madhab Syafi'i. Dalam Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim juz 7 halaman 168 nomor hadis 3887, Imam An-Nawawi berkata, tidak boleh isbal di bawah mata kaki jika sombong. Jika tidak sombong maka makruh. Secara zahir hadis-hadis yang ada memiliki pembatasan. Jika menjulurkan dengan sombong, itu menunjukkan bahawa pengharaman hanya khusus bagi mereka yang sombong. Imam Nawawi juga berkata, isbal di bawah mata kaki dengan sombong haram hukumnya. Jika tidak sombong maka makruh. Demikian itu merupakan pendapat Asy-Syafi'i tentang perbedaan antara menjulurkan pakaian dengan sombong dan tidak dengan sombong. Dia berkata, disukai memakai kain sarung sampai setengah betis dan boleh saja tanpa dimakruhkan jika di bawah betis sampai mata kaki. Sedangkan di bawah mata kaki adalah dilarang dengan pelarangan haram jika kerana sombong. Jika tidak sombong maka itu tanzih. Kerana hadis-hadis yang ada yang menyebutkan dosa besar bagi pelaku isbal adalah hadis mutlak, maka wajib mentakyid hadis itu adalah kerana isbal yang dimaksud jika disertai sombong. Yang kelima adalah pendapat Ibnu Taimiyah.
seorang ulama yang biasa diakui menjadi rujukan suatu golongan tertentu, meskipun pada praktiknya jauh dari perkataan ulama yang menjadi rujukannya. Dalam Syarhul Umdah halaman 361, Syekh Taqiyuddin yaitu Ibnu Taimiyah memilih untuk tidak mengharamkannya dan tidak melihatnya sebagai perbuatan makruh dan tidak pula mengingkarinya. Beliau berkata dalam kitab Syarhul Umdah, adapun jika memakainya tidak dengan cara sombong, tetapi kerana ada sebab atau hajat atau tidak bermaksud sombong, dan menghias dengan cara memanjangkan pakaian dan tidak pula selain itu, maka itu tidak apa-apa. Ini juga pendapat yang dipilih Al-Qadi dan selainnya. Dalam syarah kitab Umdah Al-Fiqhi halaman 366, beliau juga mengatakan, mengingat bahawa mayoritas dalil itu melarang isbal, jika dengan kesombongan, maka dalil yang melarang isbal secara mutlak itu kita maknai dengan isbal kerana kesombongan, sehingga isbal yang tanpa dorongan kesombongan itu tetap bertahan pada hukum asal berpakaian, yaitu mubah. Jadi hadis-hadis yang melarang isbal itu didasari pertimbangan bahawa mayoritas lelaki yang isbal itu dikarenakan dorongan kesombongan. Ulama terdahulu, bahkan ulama yang katanya dijadikan rujukan oleh kelompok tertentu, sangat bijak dalam menyikapi perbedaan. Amat berbeda dengan ulama yang mengharamkan seperti Albani, Bin Baz dan lainnya yang juga menjadi rujukan di sebagian golongan. Dengan demikian, kita perlu bersikap arif dan bijak dalam menyikapi segala perbedaan untuk menciptakan suasana damai. Bagi yang mengharamkan, hendaknya tidak mencibir yang memperbolehkan dengan mencela dan stempel masuk neraka. Dan bagi mereka yang memperbolehkan, seluas mungkin bersikap toleran bahawa perbedaan adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa sebagai salah satu ciri luasnya khazanah keilmuan. Demikianlah uraian celana isbal sesuai dengan pendapat para ulama. Semoga kita mendapat berkah keilmuannya serta menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak mudah menyalahkan dan merasa paling benar di jagat semesta. Jangan lupa like, subscribe channel kami sebagai dorongan dan dukungan buat kami, dan klik lonceng agar anda selalu mengikuti narasi yang kami sajikan. Berikan komentar anda jika menemukan kesalahan atau referensi yang berbeda.